Halo, selamat siang bosku. Udah lama kita tidak berjumpa dan berbincang-bincang. Uh, Agak sedikit pilek bosku. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang tiga penyebab kecelakaan. Pertama tuh bisa kita lihat, bisa dibilang tuh uh, saya tidak tahu. Yang kedua itu saya tidak berpikir, dan ketiga itu saya tidak melihat. Terbalik bosku. Yang pertama itu saya tidak melihat, yang kedua itu saya tidak berpikir, dan yang ketiga itu saya tidak tahu. Jadi yang dimaksud dengan saya tidak melihat itu maksudnya seperti ini bosku. Ada seseorang karyawan yang berada di suatu lokasi. Mungkin dia itu tidak melihat di area tersebut atau di lokasi tersebut, melihat apakah lokasi yang dia berdiri di situ tuh sudah di posisi yang aman atau posisi yang baik dalam melakukan pijakan. Itu yang dimaksud yang saya tidak melihat. Jadi ya mungkin dia tidak melihat lingkungan sekitar, kiri kanan atau depan atau atas atau belakang. Itu yang dimaksud yang saya tidak melihat. Yang kedua, saya tidak berpikir. Maksudnya saya tidak berpikir gini bosku. Dia melakukan suatu kerjaan, karyawan itu melakukan suatu kerjaan, dia lakukan kerjaan. Yang penting kerja. Tapi dia tidak berpikir kerjaan itu apakah mengandung potensi bahaya atau tidak. Kebanyakan seperti itu. Yang penting ini atasan suruh, atasan perintahkan, dia melakukan. Yang penting kerja. Tapi paling tidak itu atasan menyuruh mengerjakan sesuatu itu kita juga melihat apakah kerjaan itu ada potensi bahayanya atau tidak. Kalau misalnya pekerjaan itu ada potensi bahayanya, paling tidak kan kita menyiapkan suatu APD yang lengkap, perlengkapan yang memadai untuk melindungi diri kita kan. Nah itu yang dimaksud saya tidak berpikir. Ya, saya tidak berpikir berarti yaitu tidak berpikir dalam melakukan suatu kerjaan yang diperintahkan oleh atasan. Nah seperti itu bosku. Jadi yang ketiga yang dikategorikan saya tidak tahu. Kalau dipikir-pikir saya tidak tahu. Maksudnya tuh gini, dia tidak tahu tentang risiko terbesar suatu tindakan yang dilakukan. Contohnya dia tidak menggunakan helm. Apakah tidak menggunakan helm nih aman-aman ya kan? Jadi kebanyakan tuh ada karyawan tuh biasanya kan, oh disangka itu aman kan, tidak tahu dari atas tuh ada jatuhan material yang menimpa kepalanya yang mengakibatkan kepala itu cedera ataupun paling tidak tuh fatal ataupun mengakibatkan kematian kan. Karena menurut hukum fisika sesuatu yang kecil kecil walaupun itu tidak berat, kalau jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi itu tuh seperti peluru yang ditembakkan. Karena jatuhnya itu sangat deras dan jatuhnya itu sangat menukik dan tajam ke bawah. Itu menurut hukum fisika sesuatu yang kecil jika jatuhnya dari ketinggian yang sangat tinggi di atas itu bisa menyamai kecepatan sebuah peluru. Peluru aja tumpul, itu peluru itu tidak tajam, ada peluru tumpul. Peluru aja tumpul kalau ditembakkan dengan kekuatan yang tinggi itu bisa menembus daging. Apalagi sesuatu yang kecil ataupun baut ataupun mur yang jatuh dari ketinggian di atas rata-rata itu bisa melubangi kepala kita bosku. Makanya kita di selalu dipantau, selalu dilihat, selalu diingatkan gunakan APD dimanapun dan kapanpun. Maksudnya dimanapun ya kita menggunakan APD, bahwa kita tidak menjamin lingkungan yang kita kerjakan itu aman-aman ya kan. Jadi itulah maksud tiga penyebab kecelakaan. Yang pertama itu saya tidak melihat, yang kedua saya tidak berpikir, yang ketiga itu saya tidak tahu. Jadi mohonlah untuk karyawan, untuk teman-teman yang lain yang sedang bekerja di lokasi pertambangan atau lokasi pabrik, selalu safety first atau jaga keselamatannya. Karena kita harus ingat satu, eh,
ada keluarga yang menunggu kita saat kita pulang. Nah, jadi kita harus menjaga keselamatan kita di suatu pertambangan atau suatu pabrik ataupun di suatu perkebunan. Karena jika APD yang sudah diberikan, gunakan yang sebaik mungkin. Kalau ada salah satu APD yang rusak, ya kita klaim, kita minta ganti ke atasan ataupun ke pihak ketiga ya kan. Jadi itu tuh untuk kita sendiri, untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Paling kita untuk orang lain kita mengingatkan, APD-nya itu gunakan dengan baik, APD-nya itu. Jadi kalau untuk diri kita lengkapi dulu APD kita, apakah sudah baik ataupun sudah benar kan itu. Jadi untuk teman-teman, yaitu untuk kawan-kawan, untuk om-om, untuk bapak-bapak, untuk para ibu, jika di suatu tempat kerja tolong selalu gunakan APD yang lengkap, dan APD yang dibagikan menurut ketiganya masing-masing. Jika dibagikan helm, sarung tangan ataupun sepatu, gunakan APD yang telah dibagikan. Berarti ada potensi yang bisa membahayakan kepala, ada potensi yang membahayakan tangan, ada potensi yang membahayakan kaki. Jika dibagikan seperti APD yang seperti helm, kacamata, rompi ataupun yang lainnya, berarti kan ada potensi yang bahaya yang bisa merugikan diri kita kan. Jadi APD yang dibagikan itu bukannya dibagikan secara percuma. APD yang bagikan itu semuanya ada alasan yang mengikuti ya, atau yang memperkuat bahwa ini harus dibagikan, harus digunakan oleh karyawan kan gitu. Oke lah bosku. Jadi sekian video singkat atau penjelasan singkat dariku. Kalau kurang atau yang berlebihan mohon maaf, karena bagiku untuk keselamatan teman-teman itu adalah merupakan tanggung jawabku juga. Jadi bukan bagaimana bosku, karena yang kulihat keluarga mereka tuh selalu menunggu kedatangan dengan muka senyum, bukan muka sedih. Kalau muka sedih berarti ada sesuatu yang terjadi pada teman-teman. Jadi aku nggak mau hal itu yang terjadi. Jadi tolonglah teman-teman atau bosku, jika APD yang sudah dibagikan, tolong pergunakan sebaik-baik mungkin, dan gunakanlah dan rawatlah dan simpanlah ataupun dan jagalah APD tersebut. Seperti baju yang kita beli atau jam yang kita beli, gunakanlah dan rawatlah, jangan kita biarkan. Karena APD yang dibagikan itu bisa melindungi diri kita dari suatu kecelakaan yang tidak kita duga. Oke lah bosku, selamat siang. Jangan lupa tonton terus di channel Agung Family. Kalau ada saran ataupun yang kurang, komen aja di bawah bosku. Jadi terima kasih sekali lagi, terima kasih telah mendengarkan penjelasan singkatku dari 3 penyebab kecelakaan yang sering terjadi. Oke lah bosku, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat. Ini udah jam 11.20 bosku. Jadi selamat istirahat siang atau isoma. Oke bosku, terima kasih. Jangan lupa satu lagi, jangan lupa subscribe di channel Agung Family. Mungkin ada penjelasan lainnya bagi bosku kedepannya. Terima kasih bosku. Maaf.